Baik, kita bahas soal ke-21. Dalam surat Yasin ayat 40 berbunyi, La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Makna falak pada ayat tersebut memiliki makna yang serupa dengan fenomena gerak benda berikut ini kecuali. Baik, sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu terjemahan dari surat Yasin ayat 40. Terjemahannya adalah, tidaklah mungkin bagi matahari, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Oke, paham ya intisari dari terjemahan surat Yasin ayat 40. Nah, fenomena yang sesuai dengan bunyi ayat 40 ini kecuali di bawah ini adalah elektron terhadap inti atom. Ini benar bahwa elektron dia itu akan berada pada mengelilingi inti atom. B. Satelit terhadap planet. Betul. Satelit itu adalah mendampingi planet atau mengelilingi planet. Seperti contoh, bulan sebagai satelit, dia akan mengelilingi bumi sebagai planet. Kemudian C, cahaya terhadap matahari. Ini tidak benar karena cahaya itu tidak mengorbit pada matahari atau tidak mengelilingi matahari. Kalau yang D, komet terhadap matahari, iya, komet itu mengelilingi matahari, makanya dia tergabung ke dalam sistem tata surya. Jadi jawaban yang tepat di bawah ini adalah yang C. Kita lanjut soal ke-22. Energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil, karena energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang digunakan secara bebas, bisa diperbaharui terus-menerus dan tidak terbatas. Sedangkan energi fosil sangat terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi energi yang bisa dimanfaatkan manusia. Berikut termasuk energi tak terbatas adalah. Baik, kakak jelaskan dahulu macam-macam energi yang terbarukan. Itu ada energi matahari atau solar system. Solar power. Kemudian ada ombak, energi ombak. Kita kenalnya tidal power. Kemudian ada air, kita bilangnya hydro power. Kemudian ada angin atau kita kenalnya wind power. Kemudian ada biomasa. Biomasa ini biomas ya, kayak dari tumbuh-tumbuhan yang bisa kita jadikan sebagai biogas misalnya. Kemudian ada geothermal atau panas bumi. Nah, di bawah ini yang mana yang bisa kita jadikan jawaban yang termasuk energi tak terbatas atau energi terbarukan? A. Hydropower, geothermal, tidal power. Ini masuk berarti ya, kita checklist dulu. Yang B, hydropower, solar power, dan coal power. Oke, yang ini salah karena coal power itu adalah uap dari pembakaran batu bara, disebut coal power.
Yang C, hidrokarbon power, biomas, dan wind power. Ini tidak benar. Hidrokarbon juga tidak benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sebagai tambahan informasi, hidrokarbon power itu contohnya yang kita lihat kebanyakan sekarang, BBM, solar, terus pertamax, premium. Nah, itu dari hidrokarbon, dari minyak bumi. Oke, kita lanjut ke soal 23. Ibnu Haytham merupakan cendekiawan muslim yang dikenal sebagai bapak optik karena sumbangsihnya dalam mempelajari gerak dan sifat cahaya, yang kemudian menjadi inspirasi bagi ilmuwan setelahnya untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Di antara sifat cahaya berikut ini kecuali... Oke, kakak jelaskan dulu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu merambat lurus, kemudian dibiaskan atau kita sebut dengan refraksi, kemudian diuraikan atau kita sebutnya dispersi. Contoh nih ada pelangi, itu hasil dari penguraian cahaya. Kemudian dipantulkan atau kita sebutnya refleksi. Nah, kita lihat soal di antara sifat cahaya berikut ini kecuali, yang ditanyakan adalah kecuali. A, refleksi, benar. B, refraksi, benar. C, dispersi, benar. D, absorpsi, artinya adalah menyerap. Oke, menyerap itu bukan sifat cahaya, tetapi cahaya biasanya diserap. Nah, itu dia. Oke, soal ke-24. Soal ke-24. Kitab Al-Kawatib Al-Tabit Al-Musawar yang ditulis Al-Sufi merupakan mahakarya yang memberikan pengaruh dan sumbangsi besar terhadap kemajuan ilmu astronomi saat ini. Kitab tersebut memuat tentang klasifikasi dan katalog bintang yang memuat ketinggian, dimensi, lokasi, dan lainnya. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa kumpulan bintang yang berada pada suatu tempat di langit dengan susunan tertentu disebut dengan, kita bilangnya adalah rasi bintang. Susunan bintang yang berjajar atau bersusun di langit. Oke, kita lanjut soal ke-25. Sebuah truk yang sedang mengangkut barang dengan massa totalnya M, berarti massanya M, melaju dengan kecepatan V di sebuah jalan tol dari Jakarta menuju Surabaya. Berarti massa per V. Sesampainya di Surabaya, truk tersebut menurunkan muatannya sehingga total masanya berkurang 36%. Berarti ini kita ibaratkan M1, ini V1. Kemudian sama dengan agar truk, kita bentar dulu ya, kita cari M kedua, massa kedua. Massa kedua sama dengan, kita anggap M1 itu 100%, berarti dia 100% dikurang 36%, dia berkurangnya 36%, berarti truk kedua ini cuman membawa muatan sekitar 64%. Agar truk tersebut dapat mempertahankan tenaga kinetiknya selama perjalanan, maka kecepatan yang harus diatur saat perjalanan Jakarta adalah kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Berarti M1 V1 sama dengan V2 per M2. Dia karena perbandingan berbalik nilai. Kita M1 kita anggap dia 100%. Kita pindah ke sini ya. V1-nya masih V, kemudian V2-nya V juga, kemudian M2-nya tadi berapa? 64%. 64%. Oke, saya lanjut lagi ke sini. Berarti kita perkalikan, kali silang,
Ini V kali V sama dengan V kuadrat sama dengan 100%, kita hilangkan aja persennya, nggak sama aja. 100 dikali 64 berarti 64, 6400. Kalau berarti V aja, berarti akar dari 6400 sama dengan 80. Berarti kecepatannya itu kira-kira 80 km per jam. Ini V2 nya, V kedua. Berarti jawabannya adalah 80 km per jam. Itu jawabannya untuk soal 25. Baik, kita lihat soal ke-26. Andi sedang memikul beban pada bahunya seperti terlihat pada gambar. Semula bahu Andi berada di tengah-tengah tongkat sistem benda tersebut dan ternyata tidak seimbang karena beban A lebih berat daripada beban B. Yang A lebih berat daripada B. Apakah yang seharusnya dilakukan Andi agar sistem benda tersebut menjadi seimbang pada bahu Andi? Oke, seharusnya adalah ini yang B kita geser ke tengah, ke ini menuju ke bahu. Tapi kita lihat dulu option jawabannya. Yang A menggeser beban A menjauhi batu. Oke, beban A kita geser menjauhi bahu. Oke, kita lewatin dulu. Yang B menggeser bahunya mendekati beban A. Salah, karena tentu akan semakin berat A jadinya. Yang C menggeser beban A dan B sama besar mendekati bahu. Yang D menggeser beban B mendekati bahu. Yang A sama D ini sebenarnya sama aja. Yang A digeser menjauhi, yang B digeser mendekati. Tapi menurut saya yang lebih tepat itu adalah kita sama-sama menggeser keduanya, kita ambil posisi tengah-tengahnya sehingga dia sama besar posisi A ke bahu dengan posisi B ke bahu. Jadi jawabannya adalah C. Baik, untuk soal ke-27. Soal ke-27 ini kayak penalaran analitik. Itu agak membingungkan, tapi kakak bacakan saja soalnya, kalian harus diskusikan dengan guru kalian di sekolah. Dari hasil pergelaran MotoGP Mandalika 2022 diperoleh catatan kecepatan motor pada pembalap. Kecepatan motor Miguel Oliveira lebih tinggi dibandingkan Johann Zarco. Fabio Quartararo kecepatannya lebih besar daripada Jack Miller. Alex Rins melaju lebih lambat daripada Johann Zarco. Sementara tidak ada pembalap yang memiliki kecepatan yang sama. Jika laju motor Fabio Quartararo lebih cepat dibandingkan Johan Marco, maka pernyataan yang benar adalah Oke, ini option jawabannya. Silakan kalian diskusikan dengan guru di sekolah. Oke, soal nomor 28. Setiap hari Amin berangkat menuju madrasah menggunakan sepeda yang berjarak 1,5 km dari rumahnya. Jika kecepatan rata-rata selama perjalanan adalah 4,5 km per jam, maka waktu yang diperlukan Amin pergi pulang selama 1 minggu apabila ia masuk ke madrasah dari Senin sampai Sabtu dengan asumsi selama perjalanan tersebut ia tidak mampir atau berhenti adalah. Oke, kita bisa langsung jawab. Kita menggunakan rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak dikali waktu, atau kecepatan sama dengan jarak dikali waktu. Di sini kecepatannya ada, jaraknya ada, yang ditanyakan adalah waktu. Kita rubah rumusnya menjadi rumus T sama dengan V dikali S. Berarti T, S-nya kita pindahkan ke sini jadi pembagian. Berarti waktu sama dengan kecepatan dibagi dengan jarak. Oke, kecepatan di sini adalah 4,5 km per jam dibagi dengan jarak yaitu 1,5 km. Akan mendapatkan hasil 4,5 dibagi 1,5 itu hasilnya 3 atau 3 jam. 3 jam itu untuk pergi saja, sementara dia di sini disebut pulang pergi. Berarti kita tambahkan 3 jam lagi untuk pulang. Total sehari itu adalah dia menghabiskan waktu untuk pulang pergi yaitu 6 jam. Jadi bagaimana total jamnya ketika seminggu?
Seminggunya dia masuk dari Senin sampai Sabtu. Berarti ada 6 hari ya, kita hitung dari Senin sampai Sabtu. Dari Senin sampai Sabtu ada 6 hari. Berarti kita kalikan lagi 6 hari. 6 jam dikali 6 sama dengan 36 jam. Itulah jawabannya, 36 jam total perjalanannya. 36 jam. Oke, kita lanjut ke soal 29. Sebuah virus ditempatkan pada sebuah kubus berukuran besar dengan volume V. Virus tersebut memiliki kemampuan untuk membelah diri dengan kelajuan menjadi dua bagian yang sama besar tiap detiknya. Pada detik ke-200, virus tersebut memenuhi seluruh bagian kubus. Pada detik keberapa virus tersebut mengisi 1/4 dari volume kubus tersebut? Ya udah, langsung aja kita jawab. Kalau di detik ke-200 saja dia sudah memenuhi 1 penuh kubus. Berarti detik keberapa dia mengisi 1/4 dari volume. Kita bagi aja langsung 1/4. 200 dibagi 0,25 sama dengan 1/4 itu sama dengan 0,25. Oke, maaf, saya rubah rumusnya. Berarti dia sama dengan detik keberapa, berarti dia sama dengan 1/4 dikali dari 200 atau 1/4 dari 200, itu artinya 1/4 dikali 200 hasilnya 50 detik. Oke, jawabannya adalah 50 detik. Oke, soal ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan sebagaimana yang terdapat dalam surat Az-Zariyat 49 dan Yasin 36. Di antara ciptaan Allah yang berpasangan adalah muatan dasar pembawa interaksi dan penyusun atom yang dibedakan menjadi muatan positif dan negatif. Gambar berikut menunjukkan interaksi antar dua buah atau pasangan muatan listrik yang memiliki besar muatan yang sama. Dari pasangan atom berikut ini, yang paling tepat menunjukkan arah gaya interaksi dua buah muatan adalah jika kutub positif dan negatif berdekatan akan terjadi tarik-menarik. Jika positif-positif tolak-menolak. Jika negatif-negatif juga tolak-menolak. Nah, kita lihat opsi jawaban. A, positif dan negatif akan terjadi saling tarik-menarik, ini benar. Yang B, positif dan positif akan tarik-menarik, ini salah. Yang negatif-negatif akan saling mengejar, salah. Yang D, positif negatif saling tolak-menolak, ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, untuk soal 31 perhatikan gambar lensa cembung berikut ini. Kita lihat ini gambar lensa cembung. Gambar di atas merupakan berkas sinar cahaya yang datang sejajar sumbu utama melewati permukaan lensa cembung. Berkas-berkas sinar akan dibiaskan melewati lensa dan membentuk bayangan dalam bentuk. Oke, kita lihat bahwa lensa cembung itu memiliki permukaan yang melengkung di bagian depannya, mencembung. Sifatnya adalah dia akan membiaskan cahaya. Sifat cahaya yang dibiaskan akan dikumpulkan di balik lensa, atau kita sebut dengan konvergen. Jadi gimana dia nanti akan dibiaskan seperti ini. Ini dia pembiasannya. Jadi yang jawab mana? Jawabannya yang C, konvergen. Kalau yang B itu adalah lensa cekung. Ini lensa cekung.
Oke, kita ke soal 32. Baik, soal ke-32. Ini ada batang magnet yang ujungnya kutub utara digosokkan ke batang besi PQ dari arah P ke Q. Jadi untuk menentukan sebuah magnet yang diketahui memiliki kutub utara dan selatan digosokkan secara searah pada sebatang besi PQ secara berulang dari kiri ke kanan seperti pada gambar. Pernyataan berikut yang menggambarkan polarisasi magnet pada batang PQ yang paling benar adalah, jadi menentukan kutub pada batang besi itu adalah ujung mana atau magnet ujung mana yang menggosok pertama kali itu sama dengan kutub magnet yang digosokkan pertama kali, berarti P utara, Q selatan. Jadi jawabannya adalah C, P kutub utara, Q kutub selatan, karena magnet U yang pertama kali menggosok batang P. Jadi siapa yang pertama kali magnet ujung magnet mana yang menggosok pertama kali? Ujung magnet pada batang tersebut akan sama kutubnya. Oke, soal ke-33. Capai besar dulu. Sebuah rangkaian bel listrik terpasang di sebuah madrasah terlihat seperti gambar di bawah ini. Pada rangkaian tersebut terpasang 4 buah bel dan beberapa isolator berbentuk bangun datar. Pak Budi hendak menyalakan bel listrik pada tanda pulang. Manakah di antara bangun datar tersebut yang merupakan isolator sehingga hanya terdapat 2 buah bel yang berbunyi? Oke, isolator artinya tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, kalau ini kita hidupkan, listrik akan mengalir dari kutub positif ke negatif. Yang pertama ini akan berbunyi, kemudian listrik mengalir ke sini. Yang mana yang seharusnya yang tidak terhambat? Yang harusnya adalah ini harusnya aktif, ini aktif, berarti ini adalah penghantar listrik, konduktor, sehingga kutub positif, kutub negatif akan mengalirkan alur listrik dari sini ke sini lalu ke sini, berarti yang ini akan menyala, ini juga akan menyala. Oke, jawabannya adalah berarti yang 3 ini adalah isolator, karena dia akan menghambat aliran listrik dari kutub sini, tidak akan nyala. Berarti yang 1, 2, 3, 1, 2, 3, yaitu yang ini segitiga dan peta. Inilah yang merupakan isolator, yang D. Oke, saya ulangi soal 34. Seorang santri melempar sebuah pesawat kertas ke arah timur. Setelah menempuh jarak 40 meter, pesawat kertas tersebut berbelok arah menuju tenggara sejauh 50 meter. Akibat pengaruh angin yang cukup kuat, arah kecepatan angin tersebut adalah ke arah. Oke, kita bikin dulu arah mata angin. Ini utara, selatan, barat, timur. Kalau ke sini namanya barat laut, ini namanya timur laut. Kalau ini namanya barat daya, kalau ke sini namanya tenggara. Oke, saya ganti warna spidolnya. Oke, seorang santri melempar sebuah pesawat kertas ke arah timur, berarti pesawat kertasnya dilempar ke sini. Setelah menempuh jarak 40 meter, pesawat tersebut berbelok ke arah menuju tenggara, berarti dia belok ke tenggara. Akibat pengaruh angin yang cukup kuat, arah kecepatan angin tersebut adalah ke arah. Maka jawabannya adalah adanya angin yang bergerak dari arah utara menuju ke selatan, sehingga pesawat yang asal mulanya melurus dari barat ke timur tiba-tiba karena adanya angin dari utara ke selatan sehingga mendorong pesawat tadi ke arah tenggara.
Jadi jawabannya adalah arah kecepatan angin tersebut adalah ke arah dia dari utara menuju ke selatan. Baik, soal nomor 35. Seorang ahli oceanografi bernama Francis de Cousteau pernah menyampaikan laporannya sebagai hasil kajiannya terhadap fenomena air laut dan air tawar yang tidak bercampur di Selat Gibraltar. Seperti pada gambar, fenomena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu dalam surah Al-Furqan ayat 53. Intinya dalam surat Al-Furqan ayat 53 itu Allah menjelaskan tentang lautan yang tidak akan bercampur, bahkan tidak terpisahkan oleh batas dinding gitu. Dalam fisika, fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini disebabkan karena adanya perbedaan tegangan permukaan. Itu jawabannya. Sebenarnya tegangan permukaan ini pun dipengaruhi oleh suhu, kemudian salinitas, kemudian densitas. Suhu, salinitas itu kadar garam, kemudian densitas itu kerapatan massa. Itu dia penyebab terjadinya tegangan permukaan. Jadi perbedaan tegangan permukaan inilah yang menyebabkan tidak bercampurnya air tawar dan air laut di Selat Gibraltar. Oke, kita lanjut untuk soal ke-36. Setelah melakukan penyembelihan dan pemotongan hewan kurban, Amin merayakan momen Hari Raya Idul Adha dengan tradisi membuat daging sate bersama keluarga. Proses pembuatan dilakukan dengan memanggang daging pada sebuah tungku pemanggangan menggunakan arang. Untuk mematangkan daging sate diperlukan perpindahan panas dari arang yang sudah dibakar ke daging sate. Perpindahan panas yang terjadi pada proses tersebut adalah A. Radiasi, B. Radiasi dan konduksi. Perpindahan panasnya ini, saya ulangi, A. Radiasi, B. Radiasi dan konduksi. Kemudian C. Radiasi dan konveksi, D. Radiasi, konveksi dan konduksi. Yang mana jawaban yang tepat? Mari kita bahas terlebih dahulu masing-masing. Baik, kakak jelaskan bahwa dalam pemanggangan sate, proses pemanggangan sate itu ada 3 sekaligus proses perpindahan energi kalor di sana. Dan radiasi iya juga. Kemudian yang jelas didominasi oleh perpindahan kalor itu secara konveksi, kemudian secara konduksi, kemudian secara radiasi. Jadi yang menyebabkan sate itu matang tidak hanya secara konveksi, tetapi juga ada ikut andil di dalamnya perpindahan kalor secara konduksi dan secara radiasi. Jadi jawabannya adalah D. Untuk soal ke-37, ini kalian silahkan cari ya berapa hasilnya. Nanti tulis di kolom komentar saja. Yang jelas pertanyaannya adalah hasil percobaan dari sebuah benda yang jatuh bebas vertikal ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dari tabel dapat berapa rasio perbandingan antara nilai A dan nilai B. Itu aja pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke soal 38. 38 itu juga tentang ayat Al-Quran. Oke, ini kakak skip ya. Kalian boleh nanya langsung ini, atau boleh lihat langsung surat atau ayat Al-Qur'annya. Kita langsung ke soal 39. Kesuksesan Raja Zulkarnain membangun tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga untuk membantu menghindarkan kaumnya dari Ya'juj dan Ma'juj diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 96. Raja Zulkarnain memanaskan besi-besi pada suhu tinggi sampai besi tersebut mengeluarkan api sendiri. Setelah itu cairan tembaga yang sudah dileburkan dan suhunya sangat panas dituangkan pada batang besi sehingga menjadi batang besi tembaga bimetal yang sangat kuat dan kokoh. Jika dua logam tembaga dan besi tersebut saling menempel dengan koefisien mewi panjang masing-masing adalah 17 kali 10 pangkat min 6 C min per C dan 12 kali 10 pangkat min 6 per C,
Maka yang akan terjadi ketika kedua logam tersebut didinginkan adalah, oke, jawabannya adalah bimetal atau dua logam yang apabila didinginkan maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien panjang lebih besar. Nah, siapa yang paling besar di sini antara tembaga atau besi? Oke, yang paling besar nilai koefisien panjangnya adalah besi, yaitu 12 kali 10 pangkat min 6 per C. Jadi siapa tembaga ini nanti akan melengkung ke besi. Jadi maka yang akan terjadi ketika kedua logam tersebut didinginkan adalah melengkung ke arah besi. Jadi si tembaga nanti akan melengkung ke arah besi. Oke, soal ke-40. Dalam kitab Zubadut Tafsir min Fathil Qadir karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29 bahwasanya langit diciptakan menjadi 7 lapis sebagai bentuk kemurahan Allah dan kenikmatan serta manfaat untuk Bani Adam sampai batas waktu yang telah ditentukan. Fakta yang ditemukan para ilmuwan bahwa atmosfer di langit terdiri dari lapisan yang berbeda berdasarkan ciri-ciri fisik seperti tekanan dan jenis gasnya yang tersusun secara berlapis satu dengan lainnya. Lapisan atmosfer yang terdekat dengan bumi dan membentuk sekitar 90% dari keseluruhan massa atmosfer disebut. Yang paling dekat dengan bumi namanya troposfer. Di sana terjadi keadaan bisa cuaca, tempat terdapatnya awan, itu di sana. Langit yang tempat masih lewatnya pesawat itu disebut dengan troposfer, yang terdekat dengan bumi. Jadi jawabannya adalah troposfer. Di atas troposfer itu namanya ada stratosfer. Di atasnya lagi. Di atasnya troposfer ada ini stratosfer. Oke, soal 41, perhatikan gambar virus di bawah ini. Yang ditunjuk oleh huruf A adalah, oke, ini adalah T-virus atau kita sebut T-virus. Walaupun kita nggak tahu ya bahasa Arabnya seperti apa, yang jelas ini gambarnya sudah dikasih tahu ini adalah virus huruf T, dimana yang A itu disebut kepala, kemudian yang B itu disebut ekor, yang C ini baru disebut serabut ekor. Jadi udah jelas ya, yang ditunjuk huruf A itu adalah kepala. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik adik-adik, itu dia bagian kedua pembahasan soal KSM IPA Madrasah Ibtidaiyah dari referensi soal KSM tahun 2022. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada koreksi atau ada yang ingin ditanyakan pemahaman materi yang lebih detail, boleh tanyakan melalui kolom komentar, nanti kakak jawab. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share juga ke teman-teman kalian. No skip. Oke.